singkat saja ikan hiu makan palu. Subscribe dulu, I love you. Di awal episode 3 kita diperlihatkan dengan orang yang mengaku ayah kandung Haejeon yang bernama Yang Donggu. Dia berkata pada Haejeon jika dia selama ini tidak mengetahui Haejeon dilahirkan karena ibunya menutupi kelahiran Haejeon darinya. Mendengar itu, Haejeon bertanya jika kelahirannya ditutupi oleh keluarga ibu mereka, lantas dari mana ia tahu jika sekarang ia adalah anaknya. Donggu terdiam mendengar itu dan langsung berpura-pura jika ada orang yang menelponnya menyuruhnya kembali. Sebelum pergi, Donggu memberikan kartu namanya terhadap Haejeon. Di sisi lain Juon yang sedang di kelasnya dan merapikan surat cinta dari orang lain untuk Sanha dan Haejeon yang dititipkan kepadanya. Dan saat itu ia tak sengaja melihat salah satu surat, yang dimana surat tersebut untuk dirinya yang membuat Juon sangat senang dikarenakan dia baru pertama kali mendapatkan surat dari seorang laki-laki. Juon pun membaca surat tersebut ditemani oleh Park Dal di sampingnya. Dalam surat tersebut tertulis jika ada seorang laki-laki yang menyukai Juon, tapi sayangnya orang yang menyukai Juon merahasiakan namanya agar Juon tidak mengetahui siapa dirinya. Bukannya penasaran dari siapa surat tersebut, Juon malah pergi meninggalkan Park Dal untuk menyombongkan surat itu kepada Sanha. Namun di saat Juon akan memperlihatkan surat tersebut, dia lupa meletakkan surat tersebut. Kesal dengan itu, Juon lantas mengeluarkan kepalanya di jendela bus untuk berteriak, namun langsung ditarik oleh Sanha yang melihatnya. Sanha teringat adiknya dengan apa yang dilakukan oleh Juon tadi. Di sisi lain Haejeon yang terus teringat dengan perkataan orang yang mengaku ayah kandungnya tadi sampai-sampai dia juga tidak mengangkat telepon dari Juon dan terus melamun yang disebabkan hal itu. Sesampainya di rumah Haejeon seperti akan memberitahu ayahnya jika tadi datang orang yang mengaku ayah kandungnya. Namun Haejeon mengurungkan niatnya karena ia takut hal itu menyakiti hati ayahnya. Di saat makan Sanha menyadari jika ada hal yang sedang Haejeon sembunyikan dari mereka semua karena ia terlihat murung. Sanha lantas mengajak Haejeon berbicara di atas balkon dan ia langsung meminta Haejeon mengatakan semuanya. Haejeon pun memberitahu Sanha jika tadi ada orang yang datang mengaku jika dia adalah ayah kandungnya. Walau sebenarnya Haejeon sedikit senang karena hal itu, namun ia kepikiran dengan ayahnya yang telah membesarkannya sampai sekarang. Haejeon takut dengan kedatangan orang yang mengaku ayah kandungnya akan melukai hati dari ayahnya Haejeon. Haejeon juga meminta Sanha merahasiakan semua itu dari Juon dan ayahnya untuk sementara waktu. Mendengar semua itu, Sanha menyuruh Haejeon tidak mempercayainya terlebih dahulu sebelum ada bukti yang pasti jika dia benar ayah kandungnya. Sanha meminta Haejeon untuk bertanya pada bibinya. Dia pasti tahu tentang orang itu jika benar itu ayah kandungnya. Keesokan harinya di sekolah Juon dan Park Dal mencoba mencari orang yang mengirimkan surat terhadap Juon kemarin. Sayangnya sekian lama mereka mencari orang itu di hampir semua kelas yang ada di sekolah itu mereka sama sekali tidak menemukannya. Lelah dengan itu semua, Juon mengajak Park Dal untuk menemui Haejeon untuk menyombongkan surat cinta dari orang lain untuknya. Namun ternyata Haejeon tidak ada di tempat latihan basket dikarenakan dia pergi entah kemana. Melihat Haejeon tidak ada di sana, Juon mengajak Park Dal besok ke rumahnya untuk belajar bersama. Di sisi lain Haejeon dan Sanha yang sedang menemui bibi Haejeon. Di sana Haejeon langsung memberikan kartu nama orang yang mengaku ayah kandungnya terhadap bibinya. Bibinya lantas menyuruh Haejeon tidak menemui orang itu lagi jika dia masih ingin bertemu dengan bibinya. Haejeon lalu bertanya kenapa dia tidak boleh bertemu kembali dengan orang tersebut. Bibinya pun menceritakan semuanya jika dulu Donggu, ayah kandung Haejeon, meninggalkan ibunya di saat dia sedang hamil. Donggu juga tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan terhadap ibu Haejeon. Donggu malah menikah dengan wanita kaya di saat ibunya sedang mengandung Haejeon. Mendengar semua itu Haejeon terdiam tapi dia pura-pura bahagia di depan bibinya dan berkata jika dia tidak akan bertemu kembali dengan orang tersebut. Selesai bertemu dengan bibi Haejeon, di sini Sanha meminta Haejeon menemui Donggu untuk bertanya kenapa sekarang dia kembali padahal dulu Donggu meninggalkan ibunya dan Haejeon. Mereka berdua lantas menemui Donggu untuk menanyakan alasan dia kembali setelah sekian lama menghilang. Sebertemunya dengan Donggu, Haejeon berkata jika dia sudah mengetahui kebenarannya dari bibinya. Haejeon juga bertanya apa alasan Donggu kembali setelah dulu Donggu meninggalkan Haejeon.
Awalnya Donggu seperti tidak ingin mengatakan kebenarannya. Namun di saat Hejon akan pergi, Donggu lantas memberitahu alasan kenapa dia menemui Hejon sekarang. Donggu ternyata menemui Hejon kembali dikarenakan dia tidak ingin membagi warisannya dengan kerabatnya yang lain. Dikarenakan Donggu tidak mempunyai seorang anak, maka warisannya akan dibagi. Namun jika Donggu mempunyai seorang anak, warisan tersebut akan pindah ke tangan dia semua. Dia juga menjanjikan akan membawa Hejon ke Amerika agar bisa mengembangkan bakat basketnya jika Hejon menjadi anaknya. Mendengar semua itu, Hejon kesal dan langsung meninggalkan Donggu di sana. Gagal mengajak Hejon untuk mengakui jika dia adalah ayah kandungnya, Donggu mendatangi rumah ayahnya Juon. Donggu juga langsung berterus terang jika dia adalah ayah Hejon. Sebertemunya dengan ayah Juon, Donggu juga memberikan uang terhadap ayah Juon agar dia bisa melepaskan Hejon karena Hejon tidak bisa diajak bicara. Mendengar itu, ayah Juon bertanya apakah dia sudah menemui Hejon. Donggu lantas menjawab jika dia sudah menemui Hejon dan dia juga akan membawa Hejon ke Amerika bersamanya. Ayah Juon lalu memberikan kembali uang tadi dan berkata jika harus ada persetujuan dari Hejon dulu jika dia ingin membawa Hejon ke Amerika. Namun jika Hejon tidak memberikan jawaban terhadap Donggu, maka Donggu harus mempunyai izin darinya karena sekarang wali dari Hejon adalah dirinya yang membesarkan Hejon selama ini. Perbincangan mereka terhenti dengan kedatangan Juon dan Park Dal ke sana. Karena melihat ayahnya sedang berbicara penting, mereka berdua pun pergi dari sana. Di luar mereka berdua bertemu dengan Hejon dan Sanha. Juon mengatakan jika ada yang menemui ayahnya dan terlihat sangat penting. Sanha bertanya apakah Juon mengenalinya. Juon berkata tidak. Park Dal di sini memberitahu Hejon jika orang tadi yang berbicara dengan ayah Juon sedikit mirip dengan Hejon. Mendengar semua itu, Hejon langsung berlari karena menyadari jika orang tersebut adalah ayah kandungnya Donggu. Tapi saat itu Donggu sudah pergi dari sana sebelum Hejon datang. Di dalam, ayah Juon bertanya kenapa Hejon tidak memberitahuinya jika Hejon bertemu dengan ayah kandungnya. Ayah Juon juga berkata jika ayah kandungnya akan membawa Hejon ke luar negeri dan dia tidak bisa melarang semua itu jika Hejon menginginkannya. Namun ayah Juon tidak ingin Hejon pergi karena dia sangat menyayangi Hejon dan menganggap Hejon adalah anak kandungnya sendiri. Mendengar semua itu, Hejon tidak tahan menahan tangisannya dan berkata jika alasan dia tidak memberitahukan itu semua karena dia takut ayahnya akan menyuruhnya pergi dengan Donggu, ayah kandungnya. Hejon juga tidak akan pergi dengan Donggu karena dia ingin tinggal bersama ayahnya sekarang. Mendengar itu, ayah Juon memeluk Hejon dan berkata jika dia tidak akan melakukan semua itu dikarenakan ia juga tidak ingin Hejon pergi. Di sisi lain, Juon yang diberitahu Sanha jika orang tadi yang bertemu ayahnya adalah ayah kandung Hejon. Tapi Juon yakin Hejon tidak akan meninggalkan ayahnya, dikarenakan ayahnya sangat menyayangi Hejon dan juga sebaliknya Juon juga melarang Hejon pergi dari sana. Ternyata di sana ada Hejon yang mendengarkan percakapan mereka tadi yang membuatnya menangis. Tidak ingin melihat Hejon terus bersedih, Juon melihatkan surat cinta dari seorang laki-laki terhadapnya. Yang anehnya Sanha sangat tidak senang dengan hal itu seperti cemburu terhadap Juon. Di sisi lain, Donggu yang tidak sengaja bertemu dengan ibu kandung Sanha di sebuah hotel. Dan di sini episode 3 pun berakhir. Semoga kalian suka rangkuman film Family by Choice episode 3. Sampai bertemu di video selanjutnya.